Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong sekaligus dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Hemas Haryas Harja Susetya MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya hingga titik ini. Perkenalkan, nama saya Hernika dengan NIM 211210460110, program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Strategi Metakognitif terhadap Kemampuan Membaca Kritis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa SMA Negeri 1 Paiton. Baik, di sini terdapat latar belakang dari penelitian saya. Kegiatan pendidikan itu tidak terlepas dari interaksi antara pendidik dan peserta didik. Proses pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, akan tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara mereka. Proses pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari membaca. Dalam konteks membaca itu bukan hanya sekedar melihat kata-kata, akan tetapi juga melibatkan pemahaman, analisis, serta refleksi terhadap apa yang dibaca. Di era saat ini, siswa dituntut untuk lebih aktif daripada guru pada saat proses pembelajaran. Di Indonesia, tingkat membaca kali ini menduduki kategori yang sangat rendah. Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa penduduk Indonesia itu yang membaca buku teks pelajaran hanya 44,28%, sedangkan penduduk Indonesia yang membaca buku teks ilmu pengetahuan lainnya hanya berada di 21,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menerapkan membaca sebagai media untuk menambah informasi dan ilmu pengetahuan. Rendahnya kemampuan membaca kritis ini akan berdampak pada prestasi akademik, diantaranya terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang kemampuan membaca kritisnya rendah ini akan seringkali mengalami kesulitan pada saat memahami materi pelajaran yang bisa berujung pada nilai akademiknya yang rendah. Jadi, membaca kritis ini akan sangat berdampak pada prestasi akademik. Peneliti memilih penelitian ini di SMAN 1 Paiton sebagai tempat penelitian didasari oleh lingkungan akademik yang mendukung penelitian dan pengembangan strategi pembelajaran, sehingga memberikan kesempatan yang baik untuk implementasi strategi metakognitif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini terdapat batasan masalah. Adanya batasan masalah ini yaitu untuk memfokuskan penelitian ini. Di sini terdapat batasan masalah yaitu penelitian ini berfokus pada kemampuan membaca kritis siswa. Jadi peneliti ini meneliti kemampuan membaca kritis siswa. Penelitian ini juga dibatasi pada siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMAN Negeri 1 Paiton hanya mengambil satu kelas saja per tingkatan. Variabel yang diteliti adalah kemampuan membaca kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini peneliti mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi metakognitif yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk membangun kemampuan membaca kritis siswa SMA Negeri 1 Paiton. Yang kedua,
bagaimana persepsi dan pengalaman siswa SMA 1 Python terhadap penerapan strategi metakognitif dalam pembelajaran membaca kritis. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor apa saja yang mendukung serta menghambat keberhasilan implementasi strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa SMA Negeri 1 Python. Baik, selanjutnya kajian penelitian terdahulu. Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang tercantum dalam proposal, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada metode yang digunakan, dan pada penelitian terdahulu ini berfokus pada penerapan strategi pembelajarannya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat kemampuan membaca kritis yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya di sini terdapat kajian teori. Kajian teori yang pertama yakni mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh seorang guru pada saat proses pembelajaran sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa. Strategi ini mencakup berbagai metode, teknik, serta aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Strategi pembelajaran ini dapat bervariasi bergantung pada tujuan pembelajarannya, karakteristik siswa, dan konteks pendidikannya. Dengan memilih dan menggabungkan berbagai strategi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menarik bagi siswa agar siswa tersebut itu tidak bosan pada saat proses pembelajarannya. Kan terkadang siswa pada saat pembelajaran siswa itu bosan jika hanya menggunakan metode ceramah, itu kan siswa mudah ngantuk. Strategi pembelajaran itu terdapat banyak jenis, diantaranya strategi metakognitif yang terdapat pada penelitian ini. Strategi metakognitif merupakan proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif serta memastikan bahwa tujuan kognitif tersebut telah dicapai. Strategi metakognitif ini pada saat pembelajaran itu siswa dituntut untuk berpikir sendiri. Strategi ini melibatkan berbagai teknik seperti perencanaan sebelum belajar, pemantauan selama proses belajar, dan evaluasi setelah pembelajaran selesai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat serta memahami. Peserta didik harus menggunakan strategi metakognitif untuk mengatur dan mengendalikan diri sendiri. Pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki kaitan dengan strategi metakognitif adalah membaca buku. Membaca buku merupakan aktivitas yang menuntut strategi agar dapat membaca secara efisien. Aktivitas membaca yang efektif itu harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Pertama, menetapkan tujuan membaca. Kedua, menetapkan urutan membaca bagian-bagian buku. Dan ketiga, menetapkan strategi membaca agar efektif. Strategi metakognitif ini kaitannya dengan pembaca kritis. Berdasarkan pengertian strategi metakognitif itu kan siswa dituntut untuk berpikir sendiri. Jadi pada saat membaca itu siswa dituntut untuk memahami kata-katanya yang terdapat pada apa yang dibaca. Selanjutnya, kajian teori yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai membaca kritis. Membaca kritis merupakan aspek membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik itu tersirat maupun tersurat. Membaca kritis ini
melibatkan berpikir kritis, karena membaca kritis tidak bisa dilepaskan dari berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kompetensi inti dalam membaca kritis. Aktivitas membaca dibangun dari keterampilan berpikir kritis. Menurut Phase 1 2015, berdasarkan level kognitif dalam proses berpikir kritis, keterampilan membaca dibagi menjadi 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu menginterpretasi, dan tingkatan kedua menganalisis, tingkatan ketiga menginferensi, tingkatan keempat mengevaluasi, tingkatan kelima mengeksplanasi, serta tingkatan terakhir itu meregulasi diri. Dan dari 6 tingkatan tersebut, per tingkatan itu terdapat indikator masing-masing dengan judul penelitian, yaitu implementasi strategi metakognitif terhadap kemampuan membaca kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa SMA Negeri 1 Paiton. Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan kemampuan membaca kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengetahui tingkatan ini, peneliti menggunakan teori Phase 1 2015. Untuk mengukur tingkatan tersebut, peneliti menggunakan soal untuk mengukur kemampuan membaca kritisnya siswa. Untuk hasil akhir dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kemampuan membaca kritis siswa berada di tingkatan mana gitu. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini yaitu peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus juga pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam proses pengumpulan data itu sangat penting untuk memastikan keakuratan serta keabsahan data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes kemampuan membaca kritis. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, yang ketiga atau yang terakhir, pencarian kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.